wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin di hari Jumat, yaitu kegiatan komunitas belajar yang hari ini akan diisi dengan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif oleh Bapak Jul Hendri SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ya Pak? Salam serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada sore hari ini, menyempatkan waktunya pada kegiatan komunitas belajar hari ini. Semoga yang hari ini tidak bisa hadir karena ada halangan, baik sakit ataupun yang lainnya, di pekan-pekan berikutnya bisa mengikuti kegiatan ini. Dan yang sedang sakit, diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita mulai dengan sambutan atau pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Saidi General MPD di Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, Ibu Vera sebagai wakil guru, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itulah kalimat yang paling berharga diucapkan oleh kita, karena dengan seluruh bersyukur Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semua. Selawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ini di samping ada tugas dari Pak Guru untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata budaya baik dan juga Bapak Ibu yang sudah melaksanakan kegiatan guru penggerak tingkat provinsi. Sebenarnya dengan adanya kegiatan seperti ini sangat mendukung kepada kita semua, karena apapun kendala yang kita hadapi, kalau kita selalu mengadakan pendampingan, mengadakan misalkan saling sharing, insya Allah akan mudah diselesaikan, dan itu merupakan cara yang terbaik agar apa yang diharapkan oleh kita bisa tercapai sesuai dengan harapan kita semua. Nah, ini terkait dengan Pak Jul, aksi nyata budaya baik ini biasanya kan mencakup kepada nilai-nilai, norma, aturan yang berlaku di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid itu bisa berkembang dengan baik, bisa kritis, dan itu semuanya pusat sentralnya ada pada guru-guru yang mentransfer ilmu kepada para peserta didik. Nah, untuk itu budaya atau kultur yang baik di sekolah ini tentunya tidak lepas dari budaya organisasi yang ada di sekolah. Bagaimana peran penting budaya organisasi dalam rangka meningkatkan disiplin kita agar kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kebiasaan-kebiasaan yang baik, kultur budaya yang baik inilah yang akan bisa mengantarkan kita bisa mentaati segala peraturan-peraturan, bisa disiplin, bisa memberikan contoh kepada peserta didik atau kepada murid, sehingga murid-murid itu benar-benar bisa bertanggung jawab. Karena sekarang guru itu bukan hanya
hanya sekedar menyampaikan ilmu, tapi juga harus bisa memberikan pengalaman, pengetahuan di luar yang diampu oleh diri kita semua. Nah, untuk itu dengan adanya komunitas belajar ini, dan mungkin Pak Jum juga sebagai tugas sebagai guru penggerak nasional, Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak tingkat provinsi, harapannya adalah agar kita nantinya bisa menjadi guru yang profesional dan juga bisa menjadi guru yang baik. Nah, dalam budaya yang baik ini, harapan kita itu yang namanya budaya itu kan mencakup nilai etika, norma, atau aturan-aturan. Jadi aturan-aturan yang memang berlaku di kita, dan tentunya aturan atau tata tertib harus secara tertulis, karena kalau tidak tertulis itu bisa diabaikan begitu saja. Karena aturan itu ada yang eksplisit, ada yang implisit. Tapi kita harapkan semua agar nantinya budaya yang kita terapkan di sekolah kita ini benar-benar sesuai dengan harapan kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa melaksanakan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab kita masing-masing, sehingga siswa-siswi kita ke depannya bisa lebih maju, bisa lebih berkompeten, dan bisa bertanggung jawab. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas kesiapan dan semangat Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, perlindungan dan keselamatan buat kita semua. Saya akhiri kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pengarahannya oleh Bapak Kepala Sekolah kita Nasional. Sebelumnya saya meminta maaf untuk kegiatan komputer hari ini dilaksanakannya di ruangan kelas ini, karena kebetulan untuk lab komputer sedang digunakan sosialisasi dari RTV. Sekaliannya Ibu Eno sebagai Wakil Siswaan menitip informasi nanti di hari Jumat tanggal 23 Agustus sekolah kita akan ada kegiatan adu kelas yang diselenggarakan oleh RTV. Jadi di hari Jumat tanggal 23 Agustus itu kegiatan KBM-nya ditiadakan, tetapi Bapak Ibu tetap diwajibkan untuk hadir menggunakan seragam yang hari Selasa, seragam casual yang warna abu-abu dan biru. Jadi semua Bapak Ibu guru seragam. Untuk pertandingannya nanti akan ada kegiatannya yang dipandu konsepnya dari RTV, tapi untuk panitia dari OSIS dan dari perwakilan kelas juga ada. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agung Henry yang akan memaparkan aksi nyatanya atau diseminasi terkait dengan penerapan budaya positif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, karena ruangan kita pakai 12:3, mungkin 5 lebih saja di ruang kelas. Alhamdulillah, kalau menurut saya sih udah dingin ya menjelang sore ini. Materi kali ini nyata budaya positif. Sebenarnya nyata ini sudah saya terapkan di kelas, hanya saja saya tidak memakainya di Bapak Ibu. Saya hanya memaparkan saja apa yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Jadi tidak seperti in-house training yang sudah dipaparkan oleh Bu Eno ya sebelumnya. Materi ini sama, hanya saja ingin melaksanakan tugas kelompok anak-anak kelas. Hampir semua
membatasi pembicaraan dan peserta lain. Yang ketiga, etika berbicara, diperbolehkan makan dan minum, lalu menjaga kebersihan kelas, lalu dan HP di silent. Kira-kira gimana? Cukup untuk kesepakatan kelas atau ada yang mau ditambahkan? Cukup? Cukup ya? Baik. Sebelum kita mulai, kita lakukan SBT terlebih dahulu. Nama SPT-nya cobalah juga. Ini berpasang-pasangan, yang perempuan sama yang perempuan. Kalau berdiri Bapak Ibu, mana ini ada pasangannya? Pasangan. Oke. Ini sama-sama seperti yang Bu Eni sudah lakukan. Yang satu yang di sebelah kanan saya itu memasukkan tangannya seperti ini. Yang di sebelah kanan saya. Yang sebelah kirinya adalah berusaha untuk membuka yang di sebelah kanan. Yang sebelah kanan saya, yang sebelah saya. Yang sebelah kiri saya itu berusaha membuka yang tangan sebelah kanan. Bisa ya Bapak Ibu? Untuk Pak Nui kita berdua Pak Nui supaya kita Pak Nui ya. Ya Bu Megi ada temen ya? Gak apa-apa, oke. Bisa yang ini Bapak Ibu? Ya, mulai 1, 2, 3. Bapak Ibu yang paling pertama kali yang terbuka tangannya. Saya nanyakan apa perasaannya setelah di sini dan ada yang berusaha membuka. Ya. Ya. Yang pertama saya lihat effortnya begitu semua. Jadi karena effort biasa jadi saya yang ada lagi yang mau menyampaikan perasaannya setelah game ini? Ada Boros mau menyampaikan perasaannya setelah game ini? Jadi kudu Ella sedikit. Ternyata benar gampang banget. Jadi aku usaha sebenarnya baik banget. Ayo silakan Bu Andi mau menyampaikan perasaannya. Ini saya menyampaikan ternyata pasangan saya itu lemah lembut. Ya, karena saya nggak mau mengganggu, karena dari pokoknya orangnya baik banget. Tidak keras kayak saya ya. Tepuk tangan. Artinya Bapak Ibu sudah merasakan dan sudah berusaha. Jadi ketika kita berdua itu saling kerjasama, saling membantu dan juga tidak ada unsur keegoisan kita masing-masing. Artinya kontrol diri Bapak Ibu yang belum terbuka berarti sangat kontrol dirinya, pengendalian dirinya sangat kuat. Ya, baik kita lanjutkan.
Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, mari saling mendukung menggunakan disiplin positif sekolah tercinta kita. Artinya apa yang kita lakukan barusan salah satu disiplin positif. Apa kita bisa saling kerjasama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga tiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan taraf perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya adalah pembelajaran diferensiasi ini bisa kita melakukan berdasarkan kebutuhan, berdasarkan gaya belajar juga boleh, berdasarkan kemampuan siswa boleh, ya. Yang penting sesuai dengan wujud profil pelajar Pancasila, sesuai dengan 6 dimensi. Pertama, disiplin positif. Pengertiannya adalah makna kata disiplin sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini kita sering temui baik di kelas maupun kita sebagai siswa, sebagai guru, ya. Ada kita cenderung menerapkan disiplin yang sebelumnya kita belum tahu disiplin itu seperti apa. Ketika kita terapkan, ternyata disiplin itu banyak sifatnya. Ada yang sebagai kita hukum, ada yang merasa bersalah. Nanti kita lihat di berikutnya. Nah, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Ada yang bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, puasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di antaranya yang pertama itu adalah ketika anak kita ditemukan melakukan suatu pelanggaran menurut kita ya dari aturan sekolah, ternyata kita bagi informasinya kepada salah satu anak. Ternyata dia pergi ke sekolah itu datang terlambat, tapi ada alasannya di balik keterlambatannya. Apa di antaranya? Ada ekonominya yang menengah ke bawah. Itu sudah dilakukan oleh kesiswaan. Salah satu itu sudah saya tanya sama Bu Ena juga. Di antaranya ada yang memang ekonominya tidak bisa dia sekolah kalau tidak terbentuk pada ekonominya. Itu ada di antara seperti itu. Latar belakangnya adalah mengenai ekonomi. Ya. Ada juga yang seperti itu. Karena apa? Karena di sini ada kalimat kasih sayang dan rasa yang diterima. Dan kasih sayang yang diterima itu ada yang berdampak positif dan ada juga yang berdampak negatif. Negatifnya adalah hal yang seperti itu ternyata orang tua mendukung, padahal itu tidak dibolehkan kalau menurut agama kita. Benar nggak? Benar nggak? Diperbolehkan nggak? Karena belum muslim, itu tidak diperbolehkan. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Betul kan? Siswa kita itu sering melakukan disiplin, tapi dia lebih merasa ketidaknyamanan. Menghindari supaya apa? Saya tidak datang bukan karena kesadaran, tapi ketidaknyamanan karena dihukum gitu, ya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Karena disiplin mengharapkan penghargaan, bukan karena kesadaran. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai disiplin. Nah, ini katakanlah murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan. Nilai adalah motivasi akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena kesadaran dirinya bahwasanya disiplin itu perlu dilakukan untuk dirinya sendiri. Konsep disiplin sebagai identitas diantaranya yang tadi saya sebutkan, ada yang sebagai hukuman. Diantaranya yang sering kita temui itu ada perasaan yang terima, ada yang terima. Siswa kita itu ada yang merasakan menyakitkan katanya, ada tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menunjukkan kesalahannya, murid menjadi rendah diri, ya. Lalu penghargaan tidak efektif. Dengan adanya penghargaan yang diberikan,
tidak efektif, karena selalu aja yang mengharapkan penghargaan dari kita. Kita guru bukan seperti pengusaha, ya. Kita guru dengan cukup hasil kita, ya, tidak setiap kali kita menyediakan penghargaan untuk siswa. Betul Bapak Ibu? Ada nggak ibu yang menyiapkan tiap hari dalam pembelajaran menyiapkan reward untuk anak? Ada di sini? Ya, kalau itu tidak ada, kenapa? Itu dapat tidak efektif, merusak hubungan. Ini terjadi ketika kita berikan ke anak, yaitu penghargaan. Yang lain bukan yang tidak diberikan penghargaan, otomatis merasa diri. Ya, jadi apa yang terjadi? Merusak hubungan. Lalu berikutnya mematikan kreativitas. Benar nggak mematikan kreativitas? Anak yang belum bisa, otomatis dengan teman yang diberikan, itu mematikan langkah bagi anak yang belum bisa. Ya, lalu berikutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang terjadi sebelum adanya kurikulum 13 dan juga kurikulum merdeka. Banyak yang terjadi karena ini dengan adanya rankingan. Nah, ketika kurikulum merdeka itu tidak ada lagi rankingan. Untuk apa? Karena kemampuan anak itu tidak bisa diukur dengan ranking, tapi berdasarkan kemampuan anak yang dimilikinya. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Merampas hak menghargai dirinya. Ini salah satunya adalah dengan adanya memberikan penghargaan, otomatis yang tidak dapat itu merasa tidak dihargai karena dia tidak diberi penghargaan. Jadi dia merasa dirampas harga dirinya. Konsekuensi diantaranya menguatkan jangka pendek, monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Rata-rata konsekuensi yang pernah kita lakukan seperti ini. Rata-rata yang kita sudah lakukan di kelas belum mengetahui adanya konsekuensi yang adanya hukuman. Lalu restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada masalah pemecahkan jangka panjang, murid menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol, mengontrol dirinya sendiri. Yang tadi yang sudah kita lakukan SPT-nya, ada yang sebagai kontrol diri, ada yang berusaha untuk membuka tangannya. Murid bersemangat memperbaiki diri atas kesalahan. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid, pertama restitusi. Pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen atau guru. Ciri restitusi pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Lalu memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan fokus pada solusi. Contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR sebelumnya adalah sebagai penghukum. Guru menghukum siswa dengan hormat pada bendera selama 10 menit. Lalu guru marah, murid menjadi takut. Lalu berikutnya konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR saatnya jam istirahat atau dikerjakan dengan berkali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Lalu restitusinya adalah guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nanti ada videonya, skenario dari pelaksanaan restitusi ini. Lima posisi kontrol. Pertama ini tadi dari penghukum. Rata-rata kita menghukum siswa yang tadi sudah saya jelaskan, ada yang berupa berdiri di depan bendera, ya. Jadi terjadi seperti ini siswa kita. Lalu membuat rasa bersalah, kita tanyakan ternyata dia bagi dirinya merasa bersalah atas tindakan yang sudah dia lakukan. Lalu berikutnya guru dengan siswa itu merasa berteman.
lalu ada sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Contohnya, menghukum itu adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Lalu pembuatan rasa bersalah itu beberapa bapak guru harus memberikan atau memberitahu kamu nak bapak kecewa. Teman, ayolah yang tertib buat bapak guru bangga hari ini tidak apa-apa kamu salah. Lalu sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahan kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya kesalahan kamu? Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas itu perlu kita terapkan di kelas? Dan kenapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas untuk kita sepakati bersama. Sedangkan kenapa tidak peraturan kelas? Karena rata-rata peraturan kelas itu selalu beriringan dengan peraturan sekolah. Berikutnya, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 kendaraan bermotor? Dikira ini untuk apa kita menyamakan persepsi dengan yang ada di depan ini? Artinya, dengan adanya keyakinan kelas itu membuat kita untuk keselamatan, untuk keamanan, untuk peserta didik kita. Lalu yang berikutnya, mengapa kita mempunyai peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan? Artinya itu menjaga peserta didik kita dalam mematuhi aturan yang atau kesepakatan yang sudah kita sepakati. Ini contoh keyakinan di 10I saya sudah lakukan. Ini berdiskusi tentang peraturan kelas. Lalu di sini merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Lalu keyakinan kelasnya seperti ini. Nah, contoh penerapan posisi kontrol itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja akan mudah diingat sesuai dengan kondisi di kelas dan sekolah agar mudah diterapkan atau ditetapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan untuk membuat keyakinan sekolah ataupun kelas. Nah, segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2001. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi tawaran bukan paksaan, menawarkan. Restitusi fokus pada solusi dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Ini bentuk segitiga restitusinya, yaitu pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Skenario-nya itu Hanifan terlambat masuk dan juga waktu sering tidak masuk sekolah. Saya buka video dulu ya. Ini skenario saja. Intinya saya melakukan segitiga restitusi, menanyai skenario-nya. Pertama, dia Hanifah ini terlambat masuk itu 2 kali, ya. Lalu saya tanyakan kenapa kamu bisa terlambat 2 kali. Ternyata malamnya dia sedang nonton drama Korea, gitu. Dan drama Korea itu saya tanyakan, wah, ternyata dengan kita tanyakan kenapa dia melakukan seperti itu, karena selama di sekolah dari pagi sampai sore lalu ada tugas, merasa bosan ketika saya tanyakan diri. Salah satu dia untuk merefresh pikirannya karena terlalu banyak tugas dan juga kegiatan dengan dia menonton drama itu. Lalu saya tanya lagi, apa tindakan kamu setelah kamu menyadari atas apa yang kamu lakukan?
Nah, lalu dia bilang sama saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan saya akan menyetel alarm bisa bangun pagi. Gitu. Intinya seperti itu. Validitas identitasnya saya menanyakan kenapa dia melakukan itu. Lalu yang kedua validasinya dia menjawab ya bahwasanya dia nonton drama Korea. Lalu yang ketiga keyakinannya saya tanya apa yang dia lakukan, dia sadar bahwasanya itu perbuatannya salah. Mungkin hanya itu kegiatan aksi budaya yang sudah saya lakukan. Karena di sini saya bukan sebagai pemateri, tapi hanya menyampaikan aksi nyata yang sudah saya terapkan di kelas. Mungkin hanya itu, Bapak Ibu, dan tolong diisi link Padletnya yang saya kirim di grup PTK aja ya. Silakan Bapak Ibu diisi sambil saya mau lihat di ini. Diisi. Sudah Bapak Ibu diisi semua. Bisa Bapak Ibu semua buka padletnya. Sini di sini ada komen. Ini sini ya. Tambah komentar harus di. Tuh tambah komentar itu bagus. Bisa Ibu ada ke dalam di itu tambah komentar boleh. Bisa diisi Bapak Ibu ada kendala. Ada kendala. Itu yang menarik dari budaya itu. Kalau semua nanti susah ya. Nanti ada yang sudah bisa, ada yang untuk bisa ya kalau ada yang tidak di bawah lagi pantai saya di situ. Bisa dikawal di luar ada. Ya.
Hah? Selamat. Ini saya sangat berterima kasih dari refleksi bahwasanya ilmunya sangat bermanfaat. Semoga bisa saya terapkan mengajar very well. Semoga saya bisa menerapkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisinya. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan aksi nyata budaya Pasifik yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hani, Bapak lihat kamu terlambat lagi hari ini. Kalau tidak salah, sudah 2 kali ya dalam pekan ini. Iya Pak, saya telat karena bangun kesiangan Pak. Saya tidurnya tadi malam sampai jam 1. Boleh Bapak tahu kenapa kamu tidur malam? Saya kasihkan drama Korea Pak. Wah, dramanya seru kali ya, sampai kamu lupa waktu begitu. Iya Pak, maaf ya Pak. Baiklah Hani, setiap orang bisa melakukan kesalahan. Bapak bersyukur Hani menyadari bahwa itu adalah hal yang salah. Menurutmu, mengapa kamu bisa sampai keasikan nonton hingga jam 1 malam, Hani? Saya butuh hiburan Pak, karena saya seharian di sekolah. Kemudian saya capek juga ngerjain tugas PR. Lalu saya nonton drama tuh, terus tanpa saya sadari ternyata udah jam 1 malam Pak. Memang kadang-kadang menonton film bisa membantu kita menghilangkan penat ya Hani. Namun, begitu, dengan kejadian ini adalah keyakinan sekolah yang telah kita sepakati yang terabaikan. Iya Pak, menurut saya ada keyakinan kelas yang saya terabaikan, yaitu kedisiplinan. Baik, terima kasih sudah menyadari akan hal itu. Lantas kira-kira bagaimana kamu menyikapi hal yang kita sudah sepakati? Akankah kamu telah menjadi pribadi yang bersikap disiplin dan menghargai waktu? Kalau menurut saya, cara saya menyikapinya yaitu dengan cara saya itu harus memaksimalkan nih. Misalnya kalau saya kelupaan nonton drama Korea, saya harus memaksimalkan sampai jam 10 malam. Kemudian saya juga harus pasang alarm agar saya itu bangunnya tepat waktu. Saya bersungguh-sungguh Pak, pengen banget jadi orang yang disiplin. Hebat sekali, terima kasih sudah melakukan refleksi diri, menyadari kesalahan dan bertekad untuk memperbaiki diri. Ya Hani, semoga Hani benar-benar bisa menjadi pribadi yang disiplin dan sukses. Terima kasih ya Pak atas bimbingannya. Sama-sama Hani, sekarang silakan masuk kelas ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Patur, Bapak perhatikan sekarang ini, kamu sudah 3 kali tidak masuk sekolah. Iya Pak. Bisa kamu kemukakan alasan kamu tidak datang ke sekolah? Sebenarnya saya malu Pak buat ngomonginnya. Sebenarnya saya nggak masuk sekolah tuh karena tugas-tugas saya tuh pada belum selesai Pak. Apalagi kan ekskul dan juga lombanya yang saya ikuti itu banyak banget Pak. Jadi seperti itu, Bapak paham. Kesibukan kamu di ekskul dan lomba cukup menyita waktu ya. Iya Pak. Sampai-sampai saya tuh kalau di rumah tuh udah capek Pak. Nggak bisa kan saya kalau ngatur waktu kerjain tugas sekolah itu Pak. Bapak mengerti kamu butuh istirahat dan memang kadangkala tugas yang kita terabaikan ketika kita memiliki kesibukan lain. Namun begitu kira-kira menurut kamu apakah tidak masuk sekolah menjadi jalan keluar dari persoalan yang kamu hadapi? Enggak Pak. Tugas saya malah numpuk Pak. Dan juga malah makin banyak Pak. Nah, kamu sudah memahaminya dengan baik. Lantas kira-kira adakah cara agar kamu bisa mengatasi rasa lelahmu dengan tidak mengabaikan tugas-tugas sekolah? Dengan mengatur waktu ya Pak. Hebat sekali, kamu sudah bisa memikirkan bagaimana mengatasi persoalan yang kamu hadapi. Fatur, menurut kamu kelak kamu ingin jadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam menggapai cita-cita saya Pak. Memangnya apa cita-cita kamu? Menjadi TNI Pak. Bagaimana cara kamu bisa mencapai cita-cita kamu itu? Dengan rajin belajar, disiplin dan tanggung jawab Pak. Jika demikian, nilai-nilai apa yang perlu kamu tingkatkan saat ini? Dengan bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan oleh guru-guru saya Pak. Mengingat kamu masih punya tugas yang belum selesai, gimana? Dengan
diselesaikan Pak tugasnya dan mengejar guru mata pelajarannya Pak. Selain itu ada lagi? Saya harus minta maaf ya Pak dengan guru mata pelajaran itu. Luar biasa Fatul. Dengan begitu kamu belajar menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Bisa kamu lakukan segera. Bisa Pak, saya melakukannya. Kalau begitu, saya akan segera menyelesaikan tugas-tugas saya dan segera meminta maaf ke guru mata pelajarannya Pak. Sekian ya Pak, terima kasih atas bimbingannya. Sama-sama Fatul. Silakan kembali ke kelas. Baik Pak. Dengan adanya bimbingan ini, saya jadi termotivasi untuk menjadi lebih baik dan lebih disiplin. Dan saya juga jadi tahu nih cara saya menyelesaikan permasalahan saya dari bimbingan ini. Terima kasih. Dengan adanya bimbingan kali ini, saya jadi mengetahui bagaimana cara saya menanggulangi permasalahan yang saya hadapi. Apalagi dengan sesi diskusi tersebut, saya menjadi lega bagaimana saya bisa mengutarakan permasalahan yang telah saya lakukan. Sekian, terima kasih.